Saya tumbuh dan besar di tengah daerah dan keluarga yang cukup akrab dengan sektor pertanian, dan selain itu juga latar belakang pendidikan yang saya tempuh membuat saya baik secara langsung maupun tidak langsung menyadari bahwa ada beberapa isu di sektor pertanian Indonesia yang cukup memprihatinkan. Salah satunya yang menyita perhatian saya adalah tentang regenerasi petani, bahwa sangat sedikit anak muda yang mempersiapkan diri untuk terjun ke bidang pertanian, menggeluti bidang pertanian, untuk terlibat langsung dalam produksi-produksi produk-produk pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Dan dari sedikit anak muda tersebut, hanya sedikit yang memang punya latar belakang pendidikan sebagai orang-orang yang belajar tentang pertanian dari SMK, dari universitas. Jadi memang isu ini menjadi salah satu yang saya gumulkan bersama teman-teman, beberapa diskusikan di kelompok kecil juga, menjadi sesuatu yang perlu diseriusi, perlu dibenahi. Dan inilah yang menjadi dorongan bagi saya untuk terus berkarya menggeluti bidang pertanian saat ini. Harus diakui bahwa dalam pelayanan mahasiswa kita lebih suka mendoakan, tetapi kita tidak siap untuk menjadi jawaban doa atas doa-doa yang kita sampaikan pada Tuhan. Saya masih ingat ketika itu ada satu jam doa kampus, kita berdoa tentang topik-topik doa pertanian yang memang cukup penting lah untuk kita doakan, yang semisal arable land, lahan yang biasa kita gunakan untuk pertanian, yang terus dari waktu ke waktu semakin berkurang, kemudian jumlah petani yang terus menurun, banyaknya perpindahan angkatan kerja yang dari sektor pertanian ke sektor lain, juga termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, regenerasi petani dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu saya tidak menyadari, saya tidak mengingat bahwa kami mendoakan secara khusus bahwa tolong pakai kami ya Tuhan untuk menjadi jawaban doa tersebut. Dan inilah memang jadi yang pada akhirnya saya sadari bahwa betapa pentingnya kehadiran pelayanan mahasiswa untuk mendorong, untuk mempersiapkan dan mendoakan mahasiswa-mahasiswa binaan kita secara khusus yang sedang berkecimpung di dunia pelayanan mahasiswa, yang bidang ilmunya juga berkaitan dengan pertanian, untuk menjadi petani-petani muda yang berkompetensi yang akan memberikan dampak di sektor pertanian Indonesia. Dalam jangka pendek saya sudah memikirkan akan terlibat dalam produksi pangan. 1-2 komoditas sudah terpikirkan yang bisa saja diusahakan secara mandiri atau menjadi bagian dalam satu perusahaan yang akan mengerjakan hal yang sama, karena memang menurut saya tujuan paling pertama adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, yang tersedia. Kemudian bersama dengan itu kita akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pangan kita juga, menyediakan produk-produk pangan kita yang sehat. Nah, pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya sudah menyentak kita tentang betapa sentralnya bidang pangan akan keberlangsungan di suatu negara, bahwa alih-alih membeli barang lain, faktanya ketika isu lockdown mulai digulirkan, masyarakat berbondong-bondong membeli bahan-bahan pangan, memastikan stok pangan keluarga tercukupi sampai pada waktu yang sudah diperkirakan. Kemudian di samping itu juga kita melihat bahwa negara-negara yang tidak mampu menyediakan bahan pangan sendiri menghadapi masalah yang pelik ketika kegiatan ekspor impor terhambat. Jadi ada negara-negara yang memang sangat menggantungkan bahan pangannya kepada kegiatan impor dari negara lain. Ini menjadi suatu permasalahan yang pelik dan membuat kita kembali sadar bahwa pangan adalah
sektor yang benar-benar harus kita perhatikan dengan serius. Sebenarnya tidak hanya tantangan, kemungkinan besar juga kita akan menghadapi tantangan ketika kita memutuskan untuk berkecimpung terjun langsung di sektor pertanian. Minimal kita akan menghadapi tantangan dari orang-orang terdekat kita, keluarga, atau mungkin teman-teman yang tidak yakin, pesimis dengan sektor pertanian. Dan memang hal ini bukan tanpa sebab. Karena kita menyadari pertanian merupakan salah satu sektor yang mungkin paling berisiko di antara sektor bisnis lainnya. Kita menghadapi risiko dari faktor internal, dari teknis budidaya, juga sangat dipengaruhi faktor eksternal, semisal hama, penyakit, pasar bahkan. Jadi lingkungan kita sejak dulu sudah mengajarkan secara terang-terangan, mendorong anak-anak kecil, anak-anak muda untuk rajin belajar supaya jangan menjadi petani. Karena mereka sudah melihat betapa realita yang terjadi di sektor pertanian tidak menjanjikan. Jadi memang menurut saya tantangan terbesarnya adalah untuk itu, keluar dari stigma-stigma pesimis, stigma-stigma tentang pertanian yang tidak cukup menjanjikan untuk masa depan. Kemudian mengubah stigma-stigma tersebut untuk memfokuskan diri pada nilai-nilai positif yang ada di bidang pertanian, untuk kemudian memelihara energi positif dan mengembangkan sikap optimistis yang mungkin bisa dieksplor terus-menerus di sektor pertanian. Teruntuk mahasiswa yang sedang terlibat dalam pelayanan mahasiswa, secara khusus yang memang bidang ilmu yang dipelajari juga berkaitan dengan bidang ilmu pertanian, saya mengajak kita untuk mari merapatkan barisan. Kita tidak perlu untuk menunggu orang lain untuk membenahi sektor pertanian kita. Jangan tunggu dokter gigi untuk menyadarkan kita betapa pentingnya konservasi alam. Dan jangan tunggu sarjana ekonomi untuk menyuarakan betapa pentingnya pertanian organik. Dan tolong jangan bebankan kakek dan nenek itu untuk memastikan kita masih bisa menikmati kentang goreng di gerai tempat kita biasa nongkrong, dan mungkin nasi bungkus yang kita pesan setiap hari di tempat rantangan kita. Saya mengajak kita untuk mari mempersiapkan diri supaya kita memiliki kompetensi untuk menjadi petani muda yang tidak hanya berdoa, tetapi juga siap menjadi jawaban doa itu sendiri. Agriculture to feed the world.